Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar tematik? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik di mana saja dan kapan saja. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan membaca teks berjudul Kemenak Banjarnegara Raih Penghargaan dari KKP Pratama Purbalingga. Siswa menjelaskan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dengan kegiatan berlatih membandingkan informasi, siswa dapat membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks non-fiksi. 3. Dengan kegiatan menulis, siswa mampu menyebutkan pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang pelaksanaan tanggung jawab, siswa mampu menyebutkan tanggung jawab yang telah dilaksanakan beserta dampak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati poster, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri poster dengan tepat. Dan yang keenam, dengan kegiatan berkreasi membuat reklame, siswa dapat membuat reklame berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi pembelajarannya tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Kemudian membandingkan informasi sebelum dan setelah membaca judul teks non-fiksi dan reklame. Mari kita mulai pembelajaran. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Ayo membaca. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Gentur Rahma Indriadi, 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak, yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayudya Adigraha, Rabu 4 Februari 2015, bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo
menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu, dan tepat jumlah. Setiap WP atau wajib pajak, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan, dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara, Farhani, menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Jadi, informasi yang didapat saat hanya membaca judul bacaan, yaitu informasi yang saya dapat saat membaca judul adalah Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Dan informasi yang didapat saat setelah membaca teks, yaitu informasi yang saya dapat setelah membaca teks adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari pihak lain. Kesimpulannya, judul dan isi teks sama atau tidak sama, yaitu judul dan isi teks sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks. Ayo menulis. Apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut.
Kemudian, presentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru dan juga teman-temanmu. Sebagai warga negara yang baik, aku melaksanakan tanggung jawabku dengan belajar dengan tekun. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Kemudian, diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan pula dampak dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Tanggung jawab sebagai warga negara diantaranya mau berteman dengan semua orang sehingga dapat terjalin rasa kesatuan dan persatuan. Ayo berlatih. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah, bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menuliskannya dalam kotak berikut. Tentu saya bisa membuat reklame. Saya akan memilih salah satu media reklame sebagai contoh poster. Lalu saya akan menyiapkan alat dan bahan. Saya akan menentukan rancangan membuat poster. Selanjutnya, saya akan membuat poster. Saya ingat tentang pengertian reklame. Reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan maksud menarik perhatian dan keinginan tentang yang diinformasikan. Media reklame diantaranya reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dilihat dari pemasangannya. Ada reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di tempat yang strategis yang bisa dilihat orang dengan jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan pada area yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Ayo mengamati. Gambar di atas menunjukkan contoh poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Bagaimanakah ciri-ciri poster menurutmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Ciri-ciri poster yaitu poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Yang kedua, tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna. Yang ketiga, kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif. Dan yang keempat, poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Ayo mengamati. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster yang akan dibuat berikut berisi pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Yang pertama, langkahnya siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut. Jadi siapkan
kertas gambar, kemudian pensil, penghapus, cat warna maupun krayon. Kemudian yang langkah kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Yang ketiga, sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. Yang keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Dan yang terakhir, yang kelima, warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Ayo berkreasi. Buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut. 1. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 3. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dan keempat, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah pada selembar kertas, lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu untuk dinilai. Tuliskan alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Tuliskan juga gambar dan teks yang akan kamu tuangkan dalam poster. Tuliskan dalam kolom berikut. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.